Menjadi YouTubers Indonesia pertama yang bergabung dengan YouTube Partner dan mendapatkan AdSense, dikenal berkat konten video visual effect, short film, parodi hingga gaming. Ini dia salah satu legends YouTubers di Indonesia, Tara Arts. Jangan nyari duit. Habis. Media. Tara Arts mulai aktif di YouTube di tahun 2009 dengan channel Tara Arts Magic yang pada saat itu tujuannya untuk mempromosikan alat sulapnya. Di tahun itu juga, 2009, hadir channel Tara Arts Movie yang konten videonya banyak menggunakan visual effect untuk video komedi pendeknya dan short movie-nya. Di 2010, muncullah channel-channel Tara Arts lainnya, ada Tara Arts Musik, Tara Arts Game yang pada saat itu penontonnya dari luar negeri, makanya di videonya mereka pakai bahasa Inggris. I'm gonna find a way to. Di 2011, Tara Arts dihubungi oleh tim YouTube dari luar, tepatnya tim YouTube dari Los Angeles, dan ditawarkan untuk menjadi YouTube partner pertama di Asia Tenggara. Untuk Los Angeles untuk inbox, mau nggak channel kamu di sini? Saya kira spam nih. Saya cuekin lah ya. Dan di Indonesia belum bisa. Akhirnya dia inbox kan, saya bilang ya udah coba besok iklanin, ada iklannya. Kemudian, tim YouTube Indonesia menyarankan Tara Arts untuk buat juga konten yang menjangkau penonton di Indonesia. Dari situlah hadir Tara Arts Game Indonesia di tahun 2011. Video-video Tara Arts cukup menarik perhatian karena konten visual effect kreatifnya dan konten gamingnya. Dari awal Tara Arts hadir, Bang Tara dibantu sama adiknya yaitu Bang Gema yang sering dikira teman kos. Panci aslinya ya. Iya, mesti kali karet. Sebarengan. Gila. Haze yang bareng. Ya. Gila keren sih. Bareng. Ke yang gambar Setting. Bareng. Ya. Lo lah bareng mulu. Apaan sih? Kemudian juga hadir teman-teman mereka yang juga ikut dalam video-video Tara Arts dan menjadi kru di Tara Arts. Di tahun 2014, kemudian hadir channel Tara Arts Network yang isinya konten umum, ada parodi, tutorial, vlog, dan lainnya. Sudah berapa lama ini? Bapak milik? Iya, saya yang punya rumah. Berapa lama ini? Udah mati? Iya. Baca? Hah? Baca? Katanya lagi yang lain apa? Udah hidup? Setelah hadirnya Tara Arts Game Indonesia, pada saat itu mereka semakin dikenal berkat video GTA 5 ngakak abisnya. Bisa dibilang mereka jadi salah satu kreator pertama yang bikin konten main bareng kayak gini di GTA 5. Karena saking populernya konten GTA 5 ngakak abisnya ini, pada saat itu mereka sempat masuk artikel di websitenya Rockstar Game. Dan gue sendiri awal kenal Tara Arts itu dari konten-konten video lucunya dan video GTA 5 ngakak abisnya ini. Yang pada saat itu gue nontonnya masih di warnet atau di rumah pakai modem. Kemudian lanjut, karir Tara Arts di tahun 2014, 2015, sampai 2016 naik dan bisa dibilang memang itu tahun-tahun kejayaannya YouTube, di mana belum banyak keributan di dalamnya. Tara Arts mulai dikenal juga dari konten-konten video visual effect-nya hingga diundang ke beberapa acara dan stasiun TV nasional. Mereka juga beberapa kali juara lomba short film dan berkat karya visual effect-nya, Tara Arts pernah bekerja sama dengan Steven Spielberg, direktur Jurassic World. Dan memang pada saat itu masih jarang kreator yang membuat video dengan visual effect di YouTube, apalagi di Indonesia. Kemudian Tara Arts semakin berkembang dan fokus di channel gamingnya, sambil membuat konten komedi strip di Tara Arts Network dan sesekali juga bikin short movie untuk Tara Arts Movie. Kemudian singkat cerita hingga rumahnya direnovasi, mempunyai kru baru. Setelah Bang Tara jomblo bertahun-tahun, akhirnya beliau menikah dengan Kak Andra di tahun 2019. Bertahun-tahun gue ngikutin Tara Arts dari dia masih jomblo, nikah, punya anak, sampai jadi bapak-bapak. Belum pernah kayaknya ada masalah konflik atau kontroversi sama YouTuber lain. Dari pandangan gue sebagai penonton ya, kita kan gak tahu, mungkin bisa jadi pernah ada masalah yang publik gak tahu, beda sama drama-drama YouTuber lain.
karena kalau kalian coba cari beritanya sekarang pun dari jejak digitalnya nggak bakal ketemu. Selama mereka di YouTube, sampai sekarang mereka jarang banget collab sama YouTube Indo lainnya, walaupun mereka kenal dan pernah kolaborasi atau main bareng kayak sama Reza Arab, Edozel, Usama Harbata, Bayu Skak, dan lainnya dalam konten gaming. Dan mungkin itu justru jadi salah satu faktor yang bikin Teras menurut gue heartwarming, entertain, gak ada drama. Walaupun di sisi lain, Teras memang jadi kurang dikenal penonton baru karena jarang banget collab dan interaksi sama YouTuber lainnya. Tapi mungkin karena itu justru yang bikin Teras bisa survive sampai sekarang, gak punya drama sama YouTuber lainnya, dan bangun komunitas yang setia. Dari 2015, udah 8 tahun gue masih ngikutin Teras sampai sekarang, dan ini jadi salah satu bukti kayak gimana kuatnya komunitas Teras itu. Dan bukan cuma gue doang, ada penonton Teras dari tahun 2014, 2013 yang juga masih ngikutin sampai sekarang. Teras juga bisa dibilang idealis dengan gak suka ngikutin tren dan hal yang lagi rame. Mereka cuma buat konten dari apa yang sedang mereka suka dan lagi mau aja mungkin. Kalaupun ikut dan bikin konten dari hal yang lagi tren, itu cuma jadi selingan aja dan gak kayak YouTuber lainnya yang terus nge-push bikin konten dari hal yang lagi trending untuk naik banyak penonton. Dalam hal gaming, Teras bukan tipe gamer yang serius atau profesional. Ada apa ya Gusti? Boy! Wah nipu kuda. Kalau zaman koboi itu ada restoran sate kuda nggak sih? Teras benar-benar jadiin game itu sebagai hiburan dan juga untuk mengentertain para penonton dalam permainannya. Hiburan atau jokes dari Teras pun gak selalu kasar atau pakai kata-kata jorok. Mereka gak dikit-dikit ngomong. Mereka tahu batasan yang pantas dan cukup untuk sebatas candaan aja. Untuk penonton baru pasti nganggap jokes-jokes di Teras ini gak jelas. Karena Teras tuh kalau ngelawak tuh levelnya udah di atas emang. Iya, enggak. Ya. Kita kalau ngelawak tuh orang tuh 2 bulan kemudian baru kenapa lo? Enggak, itu 2 bulan lalu Teras ngelawak. Baru tahu aja sekarang gue baru nyadar. Anyway. Nah, kan? Ini pasti kelawakan gue 2 bulan lalu. Akhirnya kalau itu memang sakit aja. Emang kadang gak jelas sih. Untuk anak-anak pasti jokes Teras dibilang gak lucu karena pertama mungkin karena mereka masih bocah jadi pada gak paham apa yang dimaksud. Kedua juga kadang jokes Teras emang udah untuk dewasa. Karena memang jokes Teras kebanyakan sarkasme yang mana kita harus tahu hal yang disarkas itu atau disindir supaya kita paham sama konteks jokesnya itu. Dan menurut gue yang bikin Teras ini heartwarming juga karena mereka nggak terlalu ngikutin berita-berita yang lagi orang lain bahas atau lagi viral. Istilahnya mereka punya dunia sendirinya. Maksudnya yang mereka bahas tuh bukan hal-hal gak penting kayak urusan masalah artis di Indo atau hal bodoh yang viral di Indo. Tapi topik yang Teras sering obrolin itu seputar dunia film, game, atau berita dari luar negeri. Makanya dengerin Teras ngobrol pas live stream pun bawaannya selalu seru, kocak, dan heartwarming. Walau memang sesekali kita sering bikin candaan dari berita-berita yang sedang rame atau bahkan bikin jokes yang nyenggol pemerintah. Di sini tuh nggak ada yang beli Rubicon. Coba lihat, periksa semua Rubicon yang parkir di depan gedung parlemen. Periksa. Semua namanya office boy semua kok yang punya. Lihat coba, mobilnya sama semua tuh kan, Jeep. Udah masalah kemarin terakhir saya live Pak, ngomong-ngomong kayak gini mati 2 kali Pak. Namanya siapa? Olivia lagi. Olivia siapa ini? Orangnya mana? Loh, ini bisnisnya. Oh, Olivia-nya lagi di penjara. Bentar. Wah, kok mirip-mirip kenyataan gitu sih? Minta pekerjaan, Pak. Hah? Minta pekerjaan. Ini Monumen. kamu itu makanya kerja. Monumen butuh. Kebanyakan ikut pengajian. Gitu ya. Kenapa lo seneng banget ngikut pengajian ya? Ya lanjut, apa tadi? Pembangunan apa tadi Pak? Habis bangun ini tadi. Kalau kamu pencari kerja itu pintar, ganteng, Betul. karisma, maksudnya Betul. Karismatik juga harus. benar. Ya. Apalagi kalau perempuan ya harus cantik, karismatik. Ya maksudnya kalau enggak lo sekarang. Yang itu semua sekedar buat hiburan bareng subscriber aja, bukan yang ngebahas lebih dalam berita-berita yang lagi rame, makanya bawaannya tetap fun dan ceria. Kemudian karena Teras juga mendalami dunia perfilman, kualitas videonya jelas nggak asal shoot, pegang kamera terus nge-vlog.
Dengan pengalamannya bikin short film dan lain-lain, bisa dilihat dari kualitas vlog Tara yang sekarang. Angel dan shoot-shootnya itu film look, bahkan hingga color grading. Editingnya, setiap scene dan background musik semuanya pas dan sesuai momen yang vibes-nya bisa dirasakan penonton. Suasana hari, senang, merinding, terharu, semuanya disajikan dalam bentuk visual yang dirasakan penonton. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak perubahan yang terjadi di YouTube. Entah pimpinannya, tim YouTube-nya, sistemnya, algoritma, kebijakan, semuanya udah banyak mengalami perubahan karena YouTube-nya juga semakin besar dan berkembang. Di tahun 2020-an sampai 2023, ada banyak kasus channel YouTube yang kena hack. Di Indonesia pun banyak, hingga kreator-kreator besar juga sempat kena hack. Dan untuk channel Tara Art sendiri, sejauh ini udah 3 kali kena hack. Pertama kali di tahun 2020, yang pada saat itu kasus channel kena hack kayak gini baru-baru muncul. Kemudian yang kedua kalinya di tahun 2022 karena email salah satu editornya kena hack, Mr. Malware Kun yang jadi salah satu manajer channel Tara Arts. Dan yang ketiga kali awalnya dari Facebook yang dihack hingga ke channel YouTube-nya yang dihack. Dan di yang ketiga kali itu channel Tara Arts Game Indonesia sempat kena ban, hilang dari peradaban YouTube. Beneran hilang, karena ketika coba di search pun gak muncul sama sekali, hingga semua videonya juga gak ada di playlist. Dia agak kesulitan, kayak kemarin contohnya Gema, tau nggak? Gema Tara Arts. iya, Itu iya. kan OG Indonesia banget, OG yang ngomongin soal game. Iya. Dia pas lagi ke hack aja nggak dibantuin, nggak diurus. Sedangkan ada YouTuber besar yang udah emang besar banget dan namanya ya mau dikip lah, di hack terus dibantuin nggak nyampe seminggu tuh udah balik lagi. Jadi dari kejadian itu, Tara Arts ngelampiasin unek-unek permasalahan YouTube di live setelah channelnya akhirnya balik. gue pas ke-hack, gue tuh langsung udah gue ke-hack, terus kayak gue victimin nih gue yang sebagai udah ninggalin beberapa kerjaan gue demi YouTube, yang fokus udah literally ke YouTube, terus segampang itu dengan YouTube tuh kayak gampang gitu, ke-ban ya udah santai, lu mau kerjaan besok, kerjaan lu besok ya, gue offin, lu santai gak jing? Ngomong gampang banget, santai, relax. Ya bukan masalah relax ya gue pengen relax tapi gue tuh nganggap kerjaan gue serius, lu nganggap kerjaan gue kayak candaan. Itu ya sih gue benci guys, sumpah guys, gue nggak pernah seumur hidup gue pernah kerja jadi apa. Gue bayanginnya gini, gue 1 juta subscriber aja bisa setengah mampus susahnya buat bikin balik sampai gue 5 hari nggak tidur, apalagi yang channel lebih kecil daripada gue. Kan kasihan gitu loh, bener-bener nggak dianggap. Udah banyak sih sebenarnya. Gue benci banget, gila. Gue dari YouTube tuh, gue dari YouTube, dari mungkin lo orang YouTube sekarang yang nonton belum kerja semua, lu kerja kan gara-gara ada orang-orang kayak gue. Lu 2007 dari zamannya gila, gue kalau mau ngomongin zamannya Smos, zaman 2008 tuh pertama kalinya namanya Fred, itu 1 juta subscriber pertama. Terus ada sih ya, buat lu orang YouTube yang nonton, lu kalau mau tahu dari mulai gue nge-YouTube awal sampai terakhir 2018, gue kan sering diundang-undang di seminar apa namanya, universitas, di seminar kayak di TV, acara TV, semuanya setiap ada itu gue selalu ngomong, guys kalau bisa sekarang saatnya jadi YouTuber tuh indah sekali guys. Jadi lu kalau mau tau, pas gue diundang Kick Andy ya, Metro TV waktu itu gue racunin hampir semua kameramen, editor pada bilang apa gue jadi YouTuber aja ya, semuanya gue promoin kemana-mana ke universitas. Jadi jadi YouTuber luar biasa guys. YouTuber tuh ibaratnya gini, lu dari kerja biasa lama-lama lu ngelakuin apa yang lu suka, ngasilin, lu lama-lama fokus aja bla bla bla. Sekarang kalau orang nanya mau jadi YouTube gak? Udah lebih dari 10 tahun Tara Arts di YouTube. Mereka nggak cuma dikenal berkat video-video entertainmentnya, Tara Arts juga dikenal dari video-video tutorialnya mengenai konten, film, atau fotografi yang bantu banyak orang, hingga akhirnya sekarang ada banyak orang yang punya pekerjaan di bidang tersebut. Bahkan pada saat awal YouTube mempunyai AdSense, Bang Tara yang ngejelasin ke orang-orang gimana sistem cara dapetin penghasilan dari YouTube, hingga diundang ke stasiun TV dan acara-acara lainnya. Banyak juga orang yang terinspirasi dari video visual efeknya. Dan bahkan sekarang setelah Bang Tara sering live stream ngobrol bareng subscribernya, Bang Tara jadi nyeritain pengalamannya dan ngasih saran ke penontonnya. Ngobrol seputar kehidupan dan masalah-masalah yang kadang juga banyak orang rasain. Ngasih solusi dari sebuah masalah sampai ngelampiasin unek-unek yang udah nggak ketolong.
Dari nontonin vlog atau short filmnya pun kita bisa belajar dan jadiin itu sebuah referensi untuk orang yang juga bekerja atau hobi di dunia filmmaking dan juga konten kreator. Nanti gebuk. Wah ini. Enggak dong. Tara Arts, Ewing, Django, Pandu. Ini kalau kita rekap dari awal tadi, Bang Tara udah mulai dari sulap, musik, ke visual effect, film dan fotografi hingga game sampai streaming. Gak heran kenapa Tara Ars menurut gue pantas dibilang legends di sini. Bukan hanya karena udah lama di YouTube, tapi juga karena prestasi dan track recordnya di berbagai bidang dan industri. Bahkan sekarang Bang Tara juga sedang aktif lagi bikin komik yang sampai udah dibikin cetakannya dan udah dijual ke umum. Udah berapa skill tuh yang Bang Tara kuasain. Dan menurut gue, Tara Ars sekarang bisa dibilang udah sukses dan berhasil di YouTube. Mereka udah pernah ada di era puncak kejayaan YouTube dan udah membangun komunitas yang isinya orang-orang baik berkualitas. Tara sudah berhasil ngumpulin orang-orang yang mungkin sefrekuensi, gak suka cari masalah, yang sampai sekarang mereka semua masih selalu mensupport. Bang Tara udah sampai di titik dimana kalau ada orang yang mau cari masalah, dia udah gak peduli lagi. Bahkan segala hinaan pun sekarang udah jadi bahan candaan bareng subscriber. Walaupun sekarang channel-channel Tara Ars bisa dibilang udah stagnan, Tara Ars sudah berhasil membangun komunitas dan ngumpulin audiensnya yang setia sampai sekarang masih mensupport dan nontonin konten mereka, yang membuat Tara Ars masih survive di YouTube hingga sekarang, di saat YouTuber legends Indonesia lainnya udah pindah haluan dan berhenti di YouTube. Bang Tara sendiri pernah bilang suatu saat pasti dia bakal pensiun dari YouTube. Mungkin bisa dibilang pensiun secara perlahan, masih upload tapi sesekali atau jarang. Karena memang sekarang menurut gue Tara Ars nggak seaktif dulu lagi upload videonya. Acara Tech Blast Prepare Game yang dulu selalu upload tiap minggu pun sekarang sering telat atau bahkan nggak ada. Oke, jadi gitu cerita perjalanan karir Tara Ars di YouTube, yang sebenarnya masih ada cerita-cerita Tara Ars lainnya yang mungkin bakal kita bahas di video lainnya. Semoga dari video ini kalian yang belum kenal Tara Ars jadi tahu mereka siapa, dan yang udah kenal juga jadi tahu cerita perjalanan mereka. Karena yang gue sayangkan, gue lihat di sosial media ada komen dari bocil-bocil sekarang yang gak tahu Bang Tara siapa. Mereka sembarangan gak menghargai, bahkan merendahkan dan membanding-bandingkan dengan YouTuber idolanya sendiri. Kalau di sini ada warga Trakarta sekalian yang mau nambahin, silahkan tulis di komen. Thank you udah nontonin video ini sampai akhir, dan jika kalian suka dengan konten kayak gini, silahkan like dan subscribe untuk terus support Neroxler. Dan jika ada yang kalian mau bahas atau cari tahu, kalian bisa request dan tulis di kolom komen hal apa yang bisa kita bahas di video selanjutnya.